Halo guys, welcome back to my channel dari Bukan Games. Jadi video kali ini gue akan bikin konten review manga lagi. Kali ini bukan manga action atau manga shonen, tapi manga horror. Ya, ini Shiver. Ini adalah manga baru yang rilis di bulan ini. Dan ini merupakan manga dari Junji Ito. Ini adalah salah satu dari sekian banyaknya buku Junji Ito yang sudah masuk ke Indonesia. Nah, seperti biasa, sebelum gue mulai reviewnya, jangan lupa subscribe dan aktifin notifikasinya supaya kalian semua nggak ketinggalan video-video gue berikutnya. Oke, kita mulai dari cover dulu ya. Manga ini diterbitkan oleh Akasha dari MNC, dan di sini kita lihat ada beberapa sebenarnya ini sejenis spoiler ya yang akan muncul di dalam manga ini itu sendiri. Pertama ada Tomie, terus ada tampang bolong-bolong gini, ini serem banget. Terus ada jerawat juga. Terus juga ada balon-balon gitu. Terus ada ini juga creepy. Ini yang akan muncul nanti di dalam manganya. Terus juga ada judulnya itu Junji Shiver warna kuning. Terus dewasa. Terus juga ini ada apa namanya, spine-nya begini. Terus ini untuk blurbnya, bagi kalian yang mau baca, ini gue deketin aja, tinggal di pause saja. Dan ini untuk ratingnya di bawah ya, dewasa. Jelas-jelas ini untuk dewasa dengan harga 105.000. Untuk harga sendiri ini lumayan mahal ya. Kalau kita bandingin sama Tomie itu kan 85.000, ya kan? Double-nya pun juga sama sebenarnya kalau kita perhatikan. Tuh. Oh, Tomie sedikit lebih kecil. Loh, Tomie sedikit lebih kecil. Dan apa namanya, harga ini lumayan mahal sih menurut gua. Oke, terus kita lihat dalamnya lagi. Kita lihat dalam, ini kan bentuknya jaket. Ini kalau nggak tanpa jaket adalah seperti ini. Didominasi warna silver. Terus ada Shiver, itu Junji Collection. Terus ada motif-motif gitu. Ini untuk apa? Spine-nya begini. Belakangnya begini. Menurut gue ini cukup bagus ya warnanya, silver-silver gitu. Dan sedikit apa namanya, memantul cahayanya. Gue sih suka ya untuk dalamnya. Dan kita juga dapat pembatas buku yang menurut gue itu juga oke. Gue sangat suka ketika manga ngasih pembatas buku karena itu penting bagi gue. Oke, nah di sini ceritanya kita dikasih cukup banyak ya guys. Kita dikasih cerita cukup banyak, sekitar mungkin 8 atau 9. Nih gue akan menunjukkan ke kalian ceritanya. Use record, the chill, fashion model, hanging balloons, house of puppets, painter, long dream, my dear ancestor, sama glycerin. Ini menurut gua ada satu cerita yang pernah gue baca kayaknya, cuman gue lupa. Yang pasti painter ya. Painter tuh pernah masuk di Tomie kalau nggak salah. Nanti akan gue tunjukin ke kalian. Terus fashion model kayak pernah, tapi gue lupa di manga yang mana. Terus habis itu gue pernah nonton animenya kalau fashion model. Di sini ada beberapa yang udah dimasukin ke dalam animenya. Nah, terus setiap abis manga ceritanya selesai, ada self commentary. Ini gue tunjukin ke kalian self commentary. Nih, ini gunanya adalah untuk memberitahu bagaimana cerita-ceritanya terjadi dan inspirasinya apa aja. Ini menurut gue bagus ya. Ini gue cukup suka membaca inspirasinya. Setiap cerita yang ditampilkan di sini ada penjelasannya. Penjelasan kenapa manga ini cerita ini bisa terbuat gitu. Gue suka. Nah, sekarang dari sekian banyak cerita itu, apa aja sih bang yang lo suka dari cerita-cerita apa dari manga ini? Nah, gue tidak akan mereview semuanya. Tapi gue hanya mereview 3 cerita yang menurut gue bagus ya. Oke, yang pertama adalah The Chill. Ini adalah tentang bolong-bolong gitu ya. Ini menurut gue serem sih. Di sini dari segi artnya bagus ya. Artnya bagus. Tuh, apa namanya, ceritanya juga, fase ceritanya juga pelan-pelan.
diceritain dikit-dikit apa sih yang terjadi. Terus juga di sini ada ditis-tis sedikit masalah utamanya, sampai akhirnya nanti dijelaskan apa yang menyebabkan si cewek ini bisa bolong-bolong gitu. Dan tentunya adalah moment of truth-nya itu adalah di sini. Sini diceritakan si temannya MC kita menemukan catatan diary kakeknya yang meninggal juga dengan kondisi bolong-bolong. Ini gue tunjukin artnya lumayan serem ya, lumayan serem. Dan ya, itu adalah merupakan cerita favorit gue yang pertama, dan ditutup dengan sangat jelas ya, tutup dengan ending yang menurut gue nggak gantung. Jadi gue suka dengan cerita ini ya karena nggak gantung. Endingnya ada temennya meningsoi, dan dokter yang biasa nyuntikin mereka yang tertular penyakit ini menghilang gitu aja gitu. Jadi penyebabnya adalah karena sebuah giok ya yang ditemukan di sebuah tempat gitu. Nah, ini bisa kalian baca sendiri detailnya gimana nanti. Tapi ini untuk spoilernya, ini cerita pertama yang gue suka di manga ini. Terus cerita kedua apa bang? Nah, cerita kedua adalah ini, The Hanging Balloons, ya kan? Ini adalah cerita kedua yang gue suka dari manga ini, dari series ini, karena satu, artnya bagus. Terus juga diceritakan ini juga tentang serangan balon tiba-tiba, balon yang menunjukkan muka kita sendiri, dan dia akan nyulik kita, terus ya kita pindah alam, meningsoi. Dan yang menarik adalah ketika balon itu dihancurkan, ini kayak begini, apa yang terjadi? Ya, orang yang mukanya sama dengan balonnya ikut-ikutan merasakan apa yang terjadi dengan balon tersebut gitu. Jadi menurut gua ini cukup serem, dan art balonnya juga cukup creepy. Ini gue bisa bilang adalah cerita kedua yang gue suka di series ini gitu. Menurut gue art creepy juga serem gitu, ada sedikit bumbu komedi sedikit ya kan, yang udah dibilang bahwa gue punya strategi, ternyata ujung-ujungnya begini doang. Sayang banget ya. Komedinya lumayan tetap dark juga sih, tapi cukup oke lah, cukup oke untuk Hanging Balloons ini. Dan gue sangat suka dan sangat menikmati membaca Hanging Balloons ini. Dan ini juga ada komentarnya dia, kenapa dia bikin Hanging Balloons ini. Nanti bisa kalian baca sendiri aja ya guys. Nah, yang ketiga adalah Long Dream. Coba kalian bayangin, kalian tidur, terus kalian mimpi, kalian tuh kayak di mimpi itu kayak udah setahun. Pas kalian bangun tuh cuman beberapa detik atau bahkan mungkin beberapa jam. Nah, itulah yang terjadi dengan salah satu orang yang menderita long dream ini gitu tuh. Ini juga bagus ya, dari segi art juga oke, nggak ada masalah. Terus tapi ceritanya sih yang menurut gua creepy ya, creepy karena ini bisa kejadian juga gitu loh. Ini cukup serem. Di sini dijelasin dia tuh dijelasin kenapa bisa kejadian tuh. Dia sampai berminggu-minggu, dan semakin berjalan cerita, dia sampai bertahun-tahun di dalam mimpi. Padahal ketika dia bangun itu baru beberapa jam gitu. Karena yang mau gak mau orang jadi takut untuk tidur ya. Takutnya nggak bangun-bangun. Serem banget. Menurut gue ini cukup serem ya, yang The Long Dream ini gitu. Jadi nanti bisa kalian cek sendiri aja. Tadi sedikit spoiler dan 3 cerita favorit gue di dalam manga ini. Karena bisa jadi apa yang gue suka belum tentu kalian juga suka. Kalian juga punya pendapat sendiri juga. Nanti bisa tulis di kolom komentar mengenai manga ini gitu. So far gue sangat suka mengenai ceritanya. Paling minusnya adalah Junji Ito mereuse beberapa cerita yang sudah dipakai di manga sebelumnya.
terus dipakai lagi di manga ini. Oh iya, nih biar bukti ke kalian bahwa apa namanya, tadi tuh yang painter tuh masuk di Tomie volume 1 ya guys. Tuh painter yang paling terakhir, paling terakhir. Kita cek sama-sama ya guys. Gitu. Tuh, serem sih ini menurut gua. Sebentar. No, painter ya. Sama persis. Tapi ada tapinya. Tuh. Sama persis ya guys. Bener-bener sama persis. Tuh, ini kita bandingin lagi. Terakhir kita bandingkan dengan painter yang di sini ya. Bentar. Nah, kalian sendiri gimana? Udah baca manga Junji Ito apa aja sih? Gue pribadi yang gue nggak ikutin tuh Remina sama yang siapa? Suichi Collection sama Back Alice kalau nggak salah, gue belum punya ya. Antara gue belum punya atau gue lupa taruh di mana. Nanti kalaupun ada nanti akan gue kasih tahu ke kalian. Nah, tuh. Sama tadi ya. Sama kayak tadi sama. Terus juga pembukanya juga sama, tuh sama ya. Itu aja paling kekurangan adalah penggunaan reuse cerita yang sudah dipakai di manga sebelumnya. Tapi sisanya sih menurut gue nggak ada masalah. Gue cukup oke dan cukup menikmati manga ini. Oke, segitu dulu video gue karena udah kepanjangan juga mengenai bahas Shiver ini. So, see you on the next video. Bye bye.